Shalom saudaraku yang kekasih, hari ini kita akan membahas tentang berpuasa. Nah saudaraku, puasa yang berkenan di hadapan Allah ada tertulis dalam Yesaya 58 ayat 6-9. Demikian firman Tuhan. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri jika engkau menunduk kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, puasa adalah disiplin rohani yang sejak perjanjian lama hingga perjanjian baru dipraktikkan oleh umat Allah. Nah, namun tidak semua puasa berkenan kepada Tuhan. Ada puasa yang hanya formalitas dan ada puasa yang sungguh membawa kuasa rohani. Dan pertanyaannya adalah bagaimana menurut Alkitab? Nah, pertama, puasa bukan sekedar menahan lapar. Dalam Matius 6 ayat 16 sampai dengan 18 tertulis, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air muka mereka supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yesus menegur orang Farisi yang berpuasa hanya untuk dilihat manusia. Puasa sejati bukan soal menahan diri dari makan dan minum, melainkan tentang hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Puasa tanpa perubahan hati sama dengan sia-sia. Nah, saat berpuasa, jangan hanya mengosongkan perut, tetapi juga mengosongkan diri dari kesombongan, iri hati, dan dosa. Yang kedua adalah puasa untuk mencari wajah Tuhan, bukan tangannya. Dalam Yoel 2 ayat 12 dan 13 tertulis, tetapi sekarang juga demikian firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Tuhan memanggil umatnya untuk kembali dengan segenap hati, bukan hanya dengan tanda-tanda lahiriah. Puasa adalah wujud pertobatan dan kerinduan mengalami hadirat Tuhan. Fokus puasa adalah relasi dengan Tuhan, bukan sekedar mendapat sesuatu dari Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, gunakan waktu puasa untuk doa, menyembah, dan membaca firman lebih dalam. Yang ketiga, kuasa puasa dalam perjanjian lama dan baru. Yang pertama adalah Musa. Musa berpuasa 40 hari di Gunung Sinai dan menerima hukum Taurat. Dalam Keluaran 34 ayat 28 tertulis, dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari, 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Yang kedua adalah Yosafat dan bangsa Yehuda berpuasa saat menghadapi musuh besar. Dalam 2 Tawarik 20 ayat 3 sampai dengan 4 berbunyi,
Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Yang ketiga adalah Ester. Ester mengajak bangsa Israel berpuasa sebelum menghadapi ancaman pemusnahan. Dalam kitab Ester 4 ayat 16 tertulis, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Contoh yang keempat adalah Tuhan Yesus sendiri. Yesus berpuasa 40 hari sebelum memulai pelayanannya. Dalam Matius 4 ayat 1 dan 2 tertulis, "Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus." Dan yang kelima adalah gereja mula-mula. Berpuasa untuk mencari pimpinan Tuhan dalam pelayanan. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 2 dan 3. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku, dan untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasalah dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, puasa membuka jalan bagi kuasa, hikmat, dan pimpinan Allah. Dan yang keempat adalah puasa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tertulis dalam Yesaya 58 ayat 6 dan 7. Tertulis, "Bukan, berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Melepaskan belenggu, memerdekakan orang tertindas, membagi roti orang yang lapar, memberikan tempat bagi orang yang miskin dan tak punya rumah." Jadi makna puasa yang sejati menghasilkan kasih, keadilan, dan belas kasih kepada sesama. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, janji Tuhan bagi orang yang berpuasa dengan benar ada tertulis dalam Yesaya 58 ayat 8 dan 9. Tertulis, "Pada waktu itulah terangmu akan merekas seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, 'Ini aku.' Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk orang dengan jari dan memfitnah." Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, kesimpulannya adalah puasa bukan sekedar tradisi tapi disiplin rohani yang membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Puasa yang benar bukan hanya mengubah tubuh kita, tetapi juga mengubah hati dan membawa dampak bagi sesama. Nah, mari kita berpuasa bukan dengan motivasi duniawi, tetapi untuk mengenal dan mengalami Tuhan lebih dalam. Mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Bapa yang penuh dengan kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa puasa bukan hanya soal menahan diri dari makanan, tetapi tentang hati yang sungguh-sungguh mencari Engkau.
Mampukan kami ya Tuhan, agar setiap kali kami berpuasa, kami melakukannya dengan kerendahan hati, dengan pertobatan yang tulus, dan dengan kasih kepada sesama. Ajari kami untuk menggunakan waktu puasa bukan hanya untuk meminta sesuatu darimu, tetapi terlebih untuk mencari wajah-Mu, mengenal-Mu, dan hidup dalam kehendak-Mu Tuhan. Dan kiranya puasa kami menghasilkan buah rohani, memerdekakan kami dari ikatan dosa, memberi kekuatan dalam pergumulan, dan menjadi saluran berkat bagi orang banyak Tuhan. Kami percaya janji-Mu bahwa terang-Mu akan terbit atas kami. Engkau akan menjawab doa kami, dan Engkau akan menuntun langkah kami setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari umat pemenang sepakat kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam pemenang.